Ferry. Mungkin izin Pak Ferry, kita langsung saja mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Ferry. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Izin suara saya jelas, Bu? Jelas, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak RH Pak Denny Ramadan. Yang saya hormati Bapak Operational Head Bapak Budi Susilo. Yang saya hormati Bapak Kabag, Bapak-Bapak Manajer, Bapak Askep. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Joko Lelono, Purnakarya PTPN 7. Ini manajer saya di Tulung Buyut dulu. Sehat, Pak? Yang saya hormati Bapak karyawan semua yang hadir pada kesempatan sore ini. Eh, izin mungkin saya langsung saja. Eh, ini saya share screen. Jadi di sini. Ini, sini. Ini. Ini sudah terkirim? Sudah terlihat, Pak. Oke, terlihat ya. Di sini saya akan sedikit berbagi apa ini sebetulnya ini ada hal-hal yang kerjaan kita sehari-hari. Kita di sini sharing aja gitu kan. Kita sharing apa yang sudah kita dapatkan. Jadi di sini kita sama-sama saling ya saling mengingatkan lah seperti itu. Di sini bukannya apa ya menggurui atau apa gitu ya. Tapi ini pun semuanya ada nanti semua di dalam SOP kita. Jadi ini adalah kita hanya untuk nge-refresh kembali gitu kan. Kita nge-refresh kembali apa-apa yang biasa kita kerjakan di TBM. Ini sengaja saya mungkin mengambil di tanaman belum menghasilkan karena sebelumnya di Suli kemarin di bagian investasi saya dimegang di TBM, TU dan di bibitan. Ini saya coba kita di TBM-nya ya standarisasi pemeliharaan tanaman belum menghasilkan. Eh Mungkin kalau ada yang belum kenal dengan saya, kalau yang baru ketemu izin, nama saya Peri Rosadiansa. Saya lahir di Bandung 31 Januari 80. Saya pernah bertugas di Tulung Buyut, pernah di Padang Ratu, di Bergen, di Bentayan, dan di Rejosari, dan sekarang di Sungai Lengi, seperti itu. Baik, untuk TBM Prima, Bapak Ibu semua, TBM Prima itu dia diharapkannya mempunyai produksi TM yang tinggi, ya. Jadi pada harapannya untuk TM1 nanti 15 ton per hektar. Kemudian masa TBM-nya pun hanya 26 bulan dan pertumbuhan vegetatif tanamannya prima. Ini nanti ada beberapa faktor mungkin yang bisa kita berbagi. Faktor-faktor apa saja sebetulnya yang bisa membuat TBM kita itu menjadi prima seperti itu. Ya. Yang pertama, Bapak semua, untuk mendukung TBM itu prima, ini yang pertama kita harus memiliki dulu kualitas bibit yang unggul ya. Jadi kualitas bibit unggul itu macam-macam. Itu apalagi yang sekarang. Sekarang sudah banyak rekomendasi bibit yang diterbitkan oleh beberapa balai. Ada yang dari PPKS, ada yang dari Sopin, Lonsum, terus yang dari Bakri juga ya macam-macam. Itu bibitnya tergantung kita seperti apa keinginannya. Nanti bisa disesuaikan dengan kondisi alam di kita gitu. Ini kriteria varietasnya yang kita harapkan yang pertama itu memiliki yield produksi yang tinggi ya. Jadi kalau kita memiliki bibit yang bagus, kita harapannya memiliki produksi yang tinggi. Kemudian toleran terhadap kekeringan ya, toleran terhadap kekeringan karena kalau kita di Lampung mungkin eh, ada fase-fase bulan-bulan tertentu yang kering dia, kering. Ini harapannya dia tahan terhadap
kekeringan ini, cuaca panas ya. Kemudian laju pertumbuhan meninggi, lambat, eh, efisien dalam penyerapan nutrisi, serta dia moderat atau resisten terhadap Ganoderma. Jadi yang nomor 5 ini, moderat atau resisten terhadap Ganoderma ini sekarang lagi tren untuk bibit seperti ini Bapak-Bapak semua ya. Jadi karena sekarang Ganoderma ini di mana-mana mungkin sudah menjadi sesuatu yang menakutkan, penyakit di kelapa sawit ya, terutama Drojosari juga sama. Jadi ini ada varietas yang anti Ganoderma gitu ya. Namanya PPKS 540 NG. Seperti salah satu itu salah satu contohnya. Di kebun Sokpin pun sama juga, dia mengeluarkan bibit anti Ganoderma juga ya. Kalau di maaf, waktu di Sulik kemarin masih ingat itu kita memakai bibit Sokpin sama bibit dari PPKS yang NG, yaitu anti Ganoderma. Kemudian yang karena kalah pentingnya, kita untuk kualitas bibit ini juga kita di bibitan harus melaksanakan seleksi bibit yang ketat ya, seleksi bibit yang ketat. Ada beberapa macam-macam untuk seleksi ini, untuk pembibitan ini. Yang pertama kita di plan PN ya, pre nursery selama 3 bulan, dan ada juga kita di MN ya, main nursery. Biasanya di sana 9 bulan, jadi totalnya bibit itu eh, 12 bulan dari bibitan. Bibit yang kita lakukan seleksi diantaranya adalah bibit yang tumbuh berputar ya, tumbuh berputar, yaitu biasa disebut twist leaf ya, dia bibitnya melingkar seperti itu. Kemudian ada juga bibit yang daunnya bergulung. Nah, ini bibit daun bergulung kalau kita di bibitan, mungkin kalau Bapak-Bapak ada yang pegang bibitan, bisa sering melihat juga ya, daunnya bergulung. Ini kalau dibiarkan dia bakal melingkar terus seperti itu. Nah, ini kita lakukan seleksi juga bibit yang seperti ini kan. Kemudian ada juga yang namanya daun seperti lalang ya. Daun seperti lalang ini itu beberapa daun yang seperti apa ya, bentuknya kayak pohon pinang. Ya, dia tipis, panjang seperti itu, dan daunnya jarang gitu kan. Waktu di bibitan kemarin di Suli ada juga yang seperti ini tapi tidak banyak, itu kita lakukan seleksi juga. Kemudian ada juga yang bibit yang anak daunnya tidak membuka ya. Jadi Bapak semua kalau ada menemukan anak daun yang tidak membuka ya di bibitan ini, kita pisahkan ya, kita seleksi seperti itu. Kemudian ada lagi jenis seleksi bibit yang pelepah dan anak daunnya tegak dan kurang membuka ya. Jadi dia tidak terbelah. Jadi bentuk daunnya itu tidak pecah dia ya, tidak pecah. Ya. Ada juga model yang seperti itu. Kemudian ada juga yang permukaan tajuknya rata. Ya. Nah, yang sering kita temukan kadang di bibitan itu Bapak semua ada yang bibitnya kerdil dia. Ya, bibit kerdil ini ada yang seperti ini gitu kan. Ini kita lakukan seleksi semua. Hal-hal yang seperti itu kita lakukan seleksi semua ya. Kemudian ada juga yang anak daunnya kusut atau keriting, rapat dan pendek atau jarang-jarang. Ini diseleksi juga ya. Kemudian ada lagi yang namanya penyakit tajuk. Kemudian ada lagi yang terakhir, sudut anak daun sangat tajam, daun terpelai. Ini sebagian apa kriteria untuk bibit-bibit yang dilakukan penyeleksian Bapak semua ya. Jadi ketika kita di bibitan, kita menemukan bibit-bibit yang seperti ini, kita pisahkan ya, kemudian kita musnahkan, kita cincang. Ini kemudian dibuatkan berita acara ya. Nah, hal seperti ini memang sudah ada SOP-nya juga, Pak, baik di pre-nursery ataupun di main nursery. Jadi untuk apa namanya? Untuk pelaksanaannya nanti dibuatkan berita acara dan ada dari bagian kantor regional yang ikut menyaksikan juga seperti itu ya. Oke, lanjut. Kemudian faktor pendukung TBM Prima juga salah satunya adalah di persiapan lahan, Bapak-Bapak semua. Kenapa di persiapan lahan? Supaya lahannya ini bisa terolah dengan baik, Pak, ya. Supaya dia itu tidak apa, kalau ada Ganoderma, mudah-mudahan Ganodermanya itu bisa menjadi apa, berkurang ya, mudah-mudahan bisa hilang di situ. Kemudian tanah-tanahnya yang sudah padat juga bisa dia gembur kembali ya, sehingga akarnya bisa tumbuh dengan baik. Kemudian kalau juga ada areal-areal yang ya kalau zaman dulu mungkin kita tidak melakukan teras ya, sehingga arealnya berbukit, menggunung seperti itu, sehingga bibi apa maaf TBS itu ketika dipanen jadi dia jatuh ke bawah gitu kan. Nah, ini salah satu TBM Prima persiapan lahan. Yang pertama Pak,
Kalau untuk persiapan itu kita melakukan staking ya, pembersihan lahan. Ini kita staking ini kita menggunakan alat bulldozer. Kemudian setelah di staking, hal tersebut dilaksanakan ripper. Ripper ini alatnya bulldozer, di belakangnya ada kukunya tiga, Bapak semua. Ini kedalamannya 60 cm ya, di ripper. Tujuan ripper ini supaya tanahnya dia bisa pecah dia ya dan menarik akar dia. Itu fungsi utamanya dari ripper dia. Jadi tanah-tanah yang keras dipecahnya ini sama ripper ini. Kemudian setelah di ripper itu ada bajak. Ada bajak. Bajak ini dia membalikan tanah fungsinya ya, membalikan tanah. Biasanya kalau dari ripper ke bajak untuk SOP-nya itu selama 21 hari, Pak. Ya, kenapa 21 hari? Jadi harapannya ketika dia setelah dilakukan ripper tumbuh lagi di situ rumput, kemudian dilakukan bajak, rumputnya terbalik lagi jadi mati lagi seperti itu. Kemudian setelah dibajak kita lakukan pancang, maaf ini lupa dengan bajak sama ya. Kita lakukan pancang pendahuluan. Tujuan pancang ini dia untuk bisa menentukan nanti arah rumpukan ya, sehingga rumpukan arah utara selatannya bisa lurus eh, dengan jarak antar pancang itu 15 meter. Kemudian dilakukan chipping ya. Chipping ini tujuannya untuk mencincang batang. Ini lebarnya 10 cm Bapak semua. Di chipping ini harapannya batang sawit yang lama itu setelah ditumbang, dicincang, dia cepat membusuk gitu ya. Karena kalau nggak dicincang biasanya itu akan menjadi sarang oriktes. Ya, harapannya kita dicincang itu supaya dia cepat remah ya, supaya dia cepat lapuk, kena hujan, kena matahari. Jadi dia harapannya tidak ditumbuhi oleh gendon-gendon dari oriktes. Ya. Kemudian kita lakukan pancang tanam juga di situ, Pak. Pancang tanam. Nah, setelah pancang tanam, untuk pekerjaan persiapan lahan ini, kita pun ada pekerjaan pasar pikul mekanis, Pak. Jadi pasar pikul mekanis ini dia dilakukan antar rumpukan, ya. Pasar pikul mekanis antar rumpukan. Harapannya supaya pada saat TBM nanti ketika kita melaksanakan pemupukan, orang berjalan di situ udah rata dia jalannya gitu. Karena kalau bekas dibajak biasanya tanahnya masih apa ya, bergelombang lah seperti itu. Nah, sambil pasar pikul mekanis ini berjalan, di satu sisi pekerjaan teras pun sambil berjalan juga dia. Ya, teras ini dibuat untuk memudahkan nanti pada saat melaksanakan panen. Ya, dan kemarin waktu di Sungai Lengi, waktu saya di sana, sebelumnya belum ada teras itu kan, belum ada teras. Jadi ketika panen dari atas ke bawah itu TBS-nya menggelinding seperti itu. Ya, jadi berondolannya berserak, terus buahnya pun ngangkut ke atasnya dipikul agak payah seperti itu. Ya, agak payah. Ya, mudah-mudahan dengan melakukan teras ini untuk pemanennya dia bisa lebih mudah dalam melaksanakan pemanenan. Nah, di antara tas ini pun kita buat jalan selendang ya, pembuatan lubang tanam ada jalan selendang. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Joko, pengalaman beliau pada saat di Sungai Lengi kemarin eh, pernah sampai buahnya restan gitu kan, seperti itu karena tidak terangkut. Ya salah satunya tidak terangkut, memang jalannya susah di sana itu kan, jalannya susah kemudian berbukit. Nah, ini kemarin dibuatlah jalan selendang gitu. Jadi dari bukit-bukit itu dibuat teras. Setelah dibuat teras, kita pecah lagi di situ, kita membuat jalan selendang. Ya, jadi buahnya itu dari pemanen itu nanti akan disimpan TPH-nya itu di jalan selendang dia. Ya, di jalan selendang. Jadi TPH-nya nggak di atas lagi dia. TPH-nya nggak di atas bukit, yang selama ini mungkin dipikul oleh pemanen dipikul ke atas karena dia tidak ada jalan. Nah, tapi dengan dibuat teras dan dibuat jalan selendang, pemanen itu dia bisa lebih mudah. Jadi dia tinggal menurunkan buah saja, buahnya itu jatuh di teras, terus kemudian pemanennya dia tinggal membawa TBS tersebut berjalan atau menggunakan angkong, disimpanlah di pinggiran jalan selendang. Nanti si TBS-nya ada di jalan selendang. Ya,
apa TPH-nya, ngumpul di Jalan Selendang. Kalau sudah ngumpul di Jalan Selendang, tinggal diangkutlah oleh kendaraan seperti itu. Nah, pembuatan Jalan Selendang ini sendiri, Bapak semua, ini dibuat posisinya miring gitu ya, posisinya miring, landai, supaya kendaraan itu ketika membuat TBS dia bisa mudah gitu kan. Jadi nggak terlalu tegak gitu. Diupayakan jangan sampai terlalu tegak. Istilahnya dibuat landai di situ. Ada sudut-sudutnya di situ untuk pembuatan jalan selendang. Harapannya supaya nanti ketika masuk panen meminimalisirkan restan gitu. Jadi yang namanya restan sampai udah 1 minggu ketemu lagi dengan TBS lagi, ya bisa-bisa tidak terjadi lagi, harapan seperti itu. Ya, kemudian tahapan selanjutnya itu pembuatan lubang tanam. Ini pembuatan lubang tanam kita menggunakan hole digger, Bapak semua ya. Jadi untuk beberapa tahun terakhir ini, sebelumnya saya masih ingat waktu TU 2009 dulu di Tulung Buyut, pembuatan lubang itu masih menggunakan manual gitu kan, menggunakan manual. Ya memang meskipun dengan sesuai spek standarnya harus sesuai, tapi yang namanya manual menjaga dengan puluhan orang gitu kan, kadang mutunya kurang bagus seperti itu. Nah untuk SOP sekarang pembuatan lubang tanam ini menggunakan alat hole digger ya, dia bisa dari alat traktor ataupun dari Examini ya. Jadi untuk lubang tanam ini diameternya 40, dalamnya maaf, diameternya 50, dalamnya 60 ya. Kemudian setelah selesai baru dilakukan penanaman bibit Bapak semua. Kemudian untuk faktor pendukung TBM prima juga ini ada di teknik penanaman ya, teknik penanaman. Jadi di situ ada lahan datar. Jadi kalau lahan datar ini sedikit lah eh, ada kemiringannya. Dia penanaman dilakukan dengan arah barisan utara selatan ya. Seperti di Rejosari sekarang kami pun akan melaksanakan TU juga tahun ini. Ini lahannya bisa dibilang semi datar lah gitu kan, tapi memang ada juga sedikit di beberapa lokasi yang ada gelombang di sini, akan dibuatkan juga nanti mungkin teras itu udah kami usulkan nanti di sini. Kemudian ada lahan bergelombang itu penanaman dilakukan mengikuti barisan tanaman tanah rata. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut lahan berbukit. Lahan berbukit itu penanaman dilakukan secara teras bersambung atau kontur. Nah ini yang lahan berbukit ini Pak yang tadi disampaikan di Suli tadi Pak, seperti itu. Kemudian untuk pengaturan jarak tanam, ini untuk jarak tanam macam-macam Pak. Untuk jarak tanam yang standar itu ada 9 meter kali 7,8 meter Pak. Ya. Nah ini seperti yang saya sampaikan di awal, untuk bibit varietas tertentu ada juga bibit varietas yang palepasnya pendek ya, palepasnya pendek. Ini yang dari Bakri ya, ada varietas namanya Temba gitu. Tehemba. Kemarin di Suli juga kami menanam ada varietas tersebut pada saat TU 2024. TU 2024. Jadi dia jarak tanamnya lebih pendek, dia Pak, lebih rapat, 8 kali 8 dia jarak tanamnya. Ya, jarak tanamnya lebih rapat. Kalau yang 9 kali 7,8 ini dia 143 pohon per hektar. Kalau yang tembak yang dari Bakri itu dia jarak tanamnya itu 8 kali 8 kalau nggak salah, sehingga dia 156 pohon per hektar di situ. Memang dia agak rapat, tapi informasinya daunnya tuh pendek dia, ya daunnya pendek, buahnya banyak tapi kecil-kecil seperti itu ya. Harapannya karena hitungannya itu adalah produksi itu adalah kilogram per hektar ya, kilogram per hektar. Jadi harapannya satu hektar itu pohonnya banyak gitu. 1 hektar itu pohonnya banyak sehingga protesnya dia bisa tinggi per hektarnya, seperti itu. Harapannya seperti itu Bapak semua. Ya, nah ini untuk salah satu TBM Prima itu adalah salah satu adalah stand pohon per hektar. Kemudian faktor pendukung TBM Prima lainnya itu adalah di penyisipan ya, penyisipan Bapak semua. Penyisipan ini dilaksanakan pada TBM 1 ya. Kemudian biasanya kenapa pada TBM 1? Karena yang riskan ini Pak TBM 1 Pak ya. TBM 1 ini biasanya tanamannya ini apa ya, masih kecil dia. Apalagi kalau kita misalnya menanamnya belum cukup umur ya. Mungkin pernah kita nanam umur 10 bulan, Pak. 10 bulan itu sangat rentan sekali, Pak, terhadap hama, Pak. Ya, terhadap oriktes, terhadap hama tikus, seperti itu, gitu kan. Ya. Bahkan kalau kita nanam di umur 12 bulan pun, sesuai dengan standar, masih juga diganggu oleh
hama seperti itu ya. Nah ini ketika banyak diganggu oleh hama di TBM saya tahu ini segeralah dilakukan penyisipan Pak. Kenapa? Supaya pohon per hektar kita masih bisa tetap rapat, masih bisa tetap standar seperti itu. Kemudian untuk menyulam ini juga biasanya dilakukan di kondisi saat musim hujan Bapak semua ya. Ini di bulan 1, di bulan 2 ini udah cocok betul Pak. Kalau memang masih ada yang perlu disulam, di bulan-bulan inilah kita melakukan penyulaman ya. Karena di bulan 4, 5, 6, 7, 8 itu udah masuk biasanya di musim kemarau ya. Kemudian kriteria yang disulam yang seperti apa? Yang disulam itu adalah tanaman yang mati Pak ya. Tanam mati itu apakah karena hama, apakah memang mati pada saat kita melaksanakan penanamannya itu dia tidak sempurna segitu itu kan. Biasanya kadang ada yang mati juga Bapak semua ini karena dari faktor pengawasan kita ya, faktor pengawasan kita. Maksudnya apa? Jadi bibit itu ada juga yang kadang ditanam dengan polybagnya Pak ya, dengan polybagnya ya. Karena siapa ya? Kenapa? Karena mungkin siapa tenaga itu pengen cepat gitu, pengen cepat, pengen hasilnya banyak, ditanam dengan polybagnya gitu kan. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, tanaman mati ini apa namanya polybag itu dipotong Pak, polybag itu dipotong gitu kan. Supaya apa? Supaya ringan dia ngangkatnya. Nah ini yang berbahaya ini Pak ya. Inilah di salah satu pengawasan memang yang diperlukan ketika kita melaksanakan pembibitan sehingga untuk meminimalisir tanaman yang mati karena faktor pengawasan ya. Kemudian yang abnormal pun ini kita ganti juga Pak ya. Bibit abnormal seperti yang bibitnya itu apa juvenil ya yang dia tidak mau pecah ada juga Pak di TBM 1 itu. Ini bibit abnormal ini kenapa bisa terjadi? Karena dia lolos di dalam pembibitan Pak ya. Pada saat pembibitan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, dia harusnya terseleksi, harusnya dipisahkan, harusnya dimusnahkan, dia lolos di situ kan, masih lolos masih ke bawah lah dia ke TBM, lah ini yang jadi permasalahan di TBM ini sayang betul gitu kan, kalau kita pohonnya udah mulai apa namanya sudah mulai bagus, tapi harus kita bongkar juga gitu kan, nah ini bibit abnormal di sini yang kita musnahkan. Kemudian pada kondisi tertentu Pak, penyisipan pun dapat dilakukan juga pada TBM 2 ya. Jadi TBM 2 sekarang Bapak semua bagi yang kawan-kawan yang punya TBM bisa dilakukan penyisipan di sini Pak ya, bisa dikejar dengan bibit yang di TBM 1 kan seperti itu ya. Nah, untuk eh, penyisipan ini Pak, dasar penyisipan kita ini adalah salah satunya hasil riset Pak ya. Hasil riset ini penting betul Pak. Ya ini untuk kawan-kawan eh, di lapangan, pengawas itu kan. Jadi riset ini untuk menentukan dari 1 hektar itu dalam satu blok tersebut eh, di mana dia sebetulnya ada pohon-pohon yang mati itu gitu kan. Biasanya riset ini dibuat di akhir Desember, Pak. Setelah kita selesai tanam, kita membuat restart TBM ya. Kemudian sudah jadi restartnya. Nanti sambil kita berjalan setiap pasar pikul, nanti mana ada pohon yang mati di dalam riset itu dikasih tanda gitu kan. Apakah dikasih tanda bulat gitu kan, dikasih eh, apa kode di situ seperti itu Pak. Jadi kelihatan nanti oh titik sini ada yang mati, titik sini ada yang mati. Istilah salah satunya untuk melaksanakan penyisipan itu adalah hasil dari restart. Kemudian bibit selamanya diupayakan bibit yang seumur dengan tanaman asli Pak. Ya ini biar supaya tanamannya apa seragam, dia masih bisa homogen. Tapi kalau memang dia udah TBM 2 ada yang mati, tetap aja kita melaksanakan penyulaman. Oke. Kemudian faktor selanjutnya Pak untuk standarisasi TBM ini itu adalah yang paling penting adalah faktor pemupukan Pak ya faktor pemupukan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Joko Lelono juga tadi di awal ini adalah faktor untuk di TBM itu adalah salah satunya pemupukan ya, tadi lah pemupukan kastrasi sama apa tadi hama penyakit kalau tadi saya lihat ya ini pemupukan nih, Pak ya jadi pemupukan ini ada tepat dosis tepat jenis tepat waktu tepat cara tepat sasaran ya ini sangat penting betul Pak untuk di TBM ini ya karena dia sudah ada rekomendasinya langsung dari apa Puslit yang mengeluarkan dari varietas tersebut. Jadi seperti yang di ini bagian paling bawah ini kelihatan untuk TBM 1 ada umur 1 bulan itu ada urea di situ Pak. Ya, ini contoh untuk yang PPKS ini kan. Terus umur 3 bulan urea juga ada lagi TSP, MOP, dolomit ya dengan dosis anjurannya seperti yang terlihat di tabel gitu kan.
Kemudian untuk waktu pemupukannya kapan? Ya, waktu pemupukannya diupayakan pada saat kondisi lembab ya, ketika tanahnya masih basah gitu kan. Umumnya pada awal dan akhir musim hujan seperti itu. Nah, ini bisa dilihat Pak kalau untuk jarak kita menabur pemupukan itu seperti apa contohnya gitu kan. Ini ada yang kolom D, maaf, ada yang huruf D, itu ada jarak dari pangkal batang 50 cm, ada yang jarak dari pangkal batang 20 cm. Yang kalau 20 cm ini adalah pupuk mikro Pak ya. Itu pupuk yang dosisnya kecil ya, pupuk borat itu yang dosisnya kecil memang harus dekat-dekat ya dengan pohon dari sawitnya itu sendiri seperti itu. Nah, ini yang penting juga Pak, ini adalah aplikasi Tankos Pak ya. Ini Tankos ini sangat terasa bermanfaat betul Bapak semua ya. Emang kayak sepele ini Tankos ini gitu kan. Tapi kemarin waktu kami di Suli Pak ya, kebetulan ada pabrik juga dekat di situ. Setiap hari Tankos yang keluar dari pabrik itu langsung masuk ke TBM Pak ya, langsung masuk ke TBM, dihampar seperti itu, manfaatnya sangat terasa betul, terutama untuk pohon-pohon yang berwarna kuning lah ya, warna kuning dia cepat betul ya, dalam 1 minggu itu ketika dikasih Tankos dia apa ya, langsung perubahannya mulai kelihatan gitu, warnanya itu yang tadinya kuning menjadi pucat, kemudian jadi hijau dia ya, hijau muda jadi hijau tua seperti itu ya. Tangkos ini apa kandungannya Pak ya? Kandungan yang tangkos per kilogramnya bisa Bapak lihat di tabel di samping ya, tangkos. Nah, tangkos ini Pak kaya akan kandungan materi organik dan nutrisi Pak bagi tanaman. Jadi kalau misalnya Bapak menggunakan tangkos Pak harus segera ketika dihamparkan dari truk, turun dari truk harus segera dihamparkan ke pohonnya Pak, segera dihamparkan ke lapangan ya. Kenapa? Karena kalau dia lama dibawa oleh kendaraan, kemudian dihampar di pinggir jalan, tapi dia itu tidak segera diaplikasikan ke lapangan, jadi tangkos itu bakal jadi mubazir Pak. Ya, tangkos itu bakal jadi mubazir. Kenapa? Kandungan nutrisinya itu hilang Pak. Ya, karena dia kena Oh ya, hujan, X, oh, X, udah X. Oh, dia berarti kena hujan, dia padahal kena kemarau. Jadi siapa cairan nutrisinya itu dia malah larut di jalan dia, nggak larut di bokoran dari sawitnya itu sendiri gitu kan. Eh, Nah, ini biasanya tangkos ini ada kendala dengan tenaga kerjanya, Pak. Ada permasalahan tenaga kerja ya, makanya harus disiapkan Pak tenaga kerjanya gitu kan. Kalau dia numpuk cepat segera diaplikasikan, ada tambahan lain lagi cepat segera dihamparkan seperti itu kita siapkan semua tenaganya di sini Pak ya. Nah, ini kemudian tangkos ini pun sangat efektif sebagai mulsa, Pak ya. Jadi tangkos ini ketika sudah dihamparkan dan ditaburkan di seputar bokoran, dia bisa membuat tanah itu menjadi lembab gitu, ya. Bisa membuat tanah itu menjadi lembab. Biasanya pada saat musim kemarau pun, ketika tangkos itu sudah dihampar, ketika nanti beberapa bulan masuk musim kering, kalau kita buka tangkosnya itu, diangkat tanahnya, itu tanah itu bawahnya lembab itu, Pak. Ya, tanah itu lembab. Jadi kalau dibandingkan dengan pohon-pohon yang lain, bokoran yang lain dia kering. Nah, tapi yang di bawah tangkos ini dia lembab. Karena apa? Karena dia bisa mengurangi dari penguapan. Itulah salah satunya manfaat dari tangkos ini, Pak. Ya, makanya kalau ada yang eh, kebun yang dekat dengan pabrik itu sangat beruntung betul itu bisa dimanfaatkan untuk tangkosnya itu. Oke. Nah, ini pengendalian gulma, Pak. Jadi yang untuk TBM Prima, ini yang penting juga, Pak, pengendalian gulma. Jadi pengendalian gulma ini eh, ada beberapa, mungkin di TBM 1, TBM 2, TBM 3. Nanti mungkin Bapak bisa sambil dipelajari ini, Pak. Ini adalah ngambil dari IK, dari SE, dari SOP. Bapak bisa sambil baca-baca juga nanti di apa di rumah gitu kan. SE-nya ada itu semua. Ini saya hanya menyampaikan saja, Pak, ya. Jadi untuk TBM 1 dia penyiangannya mulai dari peremajaan T0 gitu kan, rotasi awal 2 minggu seperti itu, piringan bersih radius 100 cm. TBM 2 pun sama Pak seperti itu ya. Kita untuk penyiangan jangan sampai terlambat Pak. Yang kuncinya ini adalah di mukuna Pak ya. Kalau mukunanya dia sudah bisa cepat merambat di TBM 1 Pak, di TBM 2 insya Allah kita tidak akan keteteran ya. Tapi kalau di TBM 1-nya sendiri kita mukunanya ini terlambat ya, pertumbuhannya terlambat bahkan ada yang kosong tidak ada mukunannya, ini nanti di semester di TBM 2 bakal keteter Pak ya, bahkan di semester 2-nya pun TBM 1 semester 2-nya pun kita bakal kesulitan kita untuk melakukan penyiangan ya. Kenapa?
Karena yang namanya di TBM itu Pak diupayakan yang hidup di situ hanya pohon sawit dengan mukuna saja Pak. Ya, sekali lagi Pak di TBM itu diupayakan yang hidup di situ hanya pohon sawit dengan mukuna saja gitu kan. Ya, kalau yang lain-lainnya ya kalau rumput lunak masih bisa lah seperti itu kan. Cuman tanaman-tanaman lainnya itu sangat mengganggu gitu Pak. Ya, kelihatan jadi tidak enak gitu ya. Jadi tidak enak seperti itu. Ya, oke. Kemudian untuk whipping lalang Pak, whipping lalang pun di sini kita bisa menggunakan glifosat Pak 1%. Ya, saya rasa Bapak semua yang sudah di TBM sudah berpengalaman ya, kalau untuk cara melakukan aplikasi lalang seperti itu. Next. Nah ini Pak, ini adalah salah satu faktor yang paling penting titik kritis di pekerjaan pemeliharaan TBM supaya menjadi TBM yang prima adalah dikastrasi Pak ya. Ini titik kritisnya TBM itu di sini Pak ya. Jadi kalau TBM kita ini udah masuk ke TBM 1 atau TBM 2, kita terlambat melaksanakan kastrasi Pak ya, bakal menjadi bermasalah dia. Kenapa? Karena satu apa pertumbuhannya dia tidak lari ke vegetatif dia ya. Pertumbuhannya itu tidak lari ke vegetatif. Jadi ketika kita melaksanakan pemupukan, pupuknya itu larinya malah ke buah dia. Pupuknya larinya ke buah, sedangkan buahnya ini sendiri belum kita harapkan di TBM 1 TBM 2 ini. Ya, buah ini bukan buah sebetulnya ini kan apa dia ya, ya masih kastrasian lah gitu kan. Nah, ini belum kita harapkan. Kita mengharapkannya itu pada saat di TBM 3 semester 2. Pada saat panen perdana itulah kita harapannya buah jadi di situ. Ya. Jadi ketika kita di TBM 1 dan di TBM 2, yang kita harapkan adalah pertumbuhan vegetatif, Pak. Pertumbuhan vegetatif itu adalah di daunnya, Pak. Daunnya, batangnya harus segera dulu di ini kan dioptimalkan supaya dia cepat besar, dia cepat tinggi dia kan. Kita merangsangnya ke situ. Ya, kalau dia kastrasiannya terlambat, buahnya di situ, otomatis nanti pohonnya itu bakal jadi kecil dia. Ya, tidak maksimal lah dia itu. Ya, penyerapan unsur haranya itu jadinya malah ke buah dia, bukan ke batangnya. Nah, ini tujuan kastrasi ini. Ya, nomor satu adalah merangsang pertumbuhan vegetatif, Pak. Ya, merangsang pertumbuhan vegetatif. Jadi supaya eh, batangnya dia menjadi besar, daunnya bisa menjadi lebih lebat seperti itu, Pak. Ya. Kemudian mendapatkan buah dengan berat yang seragam, betul, Pak. Ya. Kalau misalnya kita melaksanakan kastrasi rutin, ya TBM 1 rutin kastrasi, di TBM 2 pun rutin kastrasi, nanti kita di TBM 3 buahnya bisa jadi seragam dia, besarnya harapannya sama semua, dia melingkar seperti itu kan. Nah, dan yang penting Pak, tujuan dari kastrasi ini adalah mengurangi kemungkinan serangan hama Pak. Ada namanya penyakit namanya marasmius. Ya, marasmius ini dia buahnya udah busuk dia, ya udah matang, udah busuk, tapi dia tidak diambil, tidak dilakukan. Ini jadi sarang penyakit dia, ya sarang penyakit. Nah, ini saya ada contohnya di sebelah kanan, contoh-contoh yang gambar ketika eh, terlambat kastrasi, ya. Nah, terus kastrasi itu seperti apa cara pelaksanaannya? Jadi kastrasi itu adalah membuang seluruh bunga jantan dan bunga betina, Pak. Ya, membuang seluruh bunga jantan dan bunga betina. Semua dibersihkan, ya. Tinggal yang ada hanya batangnya saja di situ. Ya, kemudian dimulai pada saat tanaman mulai berbunga, Pak. Ya, jadi keluar bunga langsung dihabiskan di situ kan. Nah, bunga hasil kastrasi diletakkan di jalan kontrol, selanjutnya dibawa keluar dan diletakkan di pinggir jalan-jalan atau ujung jalan kontrolnya, Pak. Ini tujuan supaya apa? Supaya kita selaku pengawas kita bisa melihat ya, kita bisa melihat oh di pinggiran ini pinggir jalan sudah ada dia ininya apa bekas-bekas dari kastrasiannya seperti itu gitu kan. Jadi ada gitu tahu kalau di dalam itu sudah dikerjakan gitu kan. Kalau misalnya di pinggir jalannya itu tidak ada bekas kastrasian, berarti di dalam pasar pikul tersebut di dalam itu berarti masih ada pohon yang belum terkastrasi dia. Ya, berarti masih ada di dalam itu kotor di situ yang belum dikerjakan seperti itu. Ya, oke. Nah, kastrasi dihentikan 6 bulan sebelum panen, Pak. Ya, kastrasi dihentikan sebelum 6 bulan belum panen. Kenapa? Karena pembentukan dia dari mulai bunga putik dengan muda, dengan tua, praksi 0, praksi 1 itu umurnya 6 bulan ya. Jadi 6 bulan ini adalah masa buah itu untuk bisa dipanen gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau mengharapkan panen itu di bulan Juni apa bulan Juli,
berarti kita bulan Januari kita sudah stop berhenti melaksanakan kastrasi seperti itu. Ya, kalau misalnya kita ditarget TBM 3 tahun harus sudah selesai. Maaf, 2 tahun setengah harus sudah selesai. Berarti dia di umur 2 tahun kastrasi harus sudah stop ya. Kastrasi sudah stop. Jadi ketika dia keluar buah, itulah keluar bunga baru itulah yang diharapkan menjadi akan kita panen nanti untuk 6 bulan ke depan seperti itu. Nah, kemudian ini Pak, yang penting juga untuk pendukung TBM Prima ini ada di hama dan penyakit Pak ya. Nah, ini kalaupun misalnya kita sudah punya bibit bagus Pak, pemupukannya sudah berjalan bagus, kastrasinya juga bagus, tapi kalau misalnya hama penyakit ini terlambat kita melaksanakan mitigasi, terlambat kita melaksanakan pengendalian, ini bisa rusak semua Pak ya. Nah, ini salah satu contoh Pak, hama yang berbahaya di TBM. Ini salah satunya adalah kumbang tanuk. Ah, ini kumbang tanuk, Oryctes ya. Oryctes. Ini hampir di setiap kebun biasanya ada Oryctes ini, Pak, ya. Biasanya Oryctes ini ada ya dan harus dilakukan sensus setiap bulan. Ya, ini ada global tilling dilaksanakan setiap bulan, Pak. Kemudian dilakukan monitoring hama penyakit setiap hari. Jadi blok tersebut eh, apakah ada bekas serangan kah ataukah ada bekas-bekas keratan yang lama kah seperti itu. Kalau memang ada bekasnya di situ langsung segera kita kendalikan seperti itu ya. Oke. Nah, untuk melakukan pengendaliannya ini bisa dilakukan dengan preventif yaitu menggunakan spermetrin Bapak semua ya. Spermetrin 100 gram per liter konsentrasi 4% atau 12 liter air dengan dosis spermetrin 440 cc, rotasinya 1 kali sebulan ya. Bisa juga kita melakukan pengutipan gendon, Pak. Pengutipan gendon ini nah ini biasanya gendon ini dia hidupnya di rumpukan-rumpukan, Pak. Ya, atau di bawah dari tempat yang lembab. Di bawah tanah kos itu dia biasa hidup dia gendon ini. Ya, kalau si Oryctesnya ini, si apa kumbangnya, dia biasanya hidupnya di pas titik tumbuhnya. Ya, titik tumbuhnya dimakan itu yang bisa membuat mati pohon sawit itu dia ya dimakan oleh Oryctes ini ya. Pernah saya menemukan dalam satu pohon itu ada 4 Oryctes di situ kan, satu pohon. Udah bahaya kan gitu kan, udah 4 gitu kan, udah rusak gitu kan. Langsung segera dikendalikan ya. Nah, kalau kita sudah mengendalikan dengan si permetrin ini Bapak semua, dia nggak lama langsung keluar dia. Kita kasih permetrin semprot, langsung keluar si ininya apa kumbangnya ini seperti itu ya. Udah di situ dia bakal mati dengan sendirinya kan. Ada juga Pak dengan penangkap jaring Pak. Penangkap jaring ini dibuat karena dia kalau malam-malam dia terbang deh ini ya. Kalau malam-malam dia terbang pindah dari satu pohon ke pohon lainnya gitu kan. Kalau siang dia enggak dia. Ya, kalau siang dia biasanya nyumput dia sembunyi di dalam apa namanya pupus dari TBM-nya itu sendiri gitu kan. Nah, ini sama Pak membuat perangkap jaring. Ya. Ada juga sebetulnya dengan pheromone trap Pak ya, pheromone trap tapi sini nggak saya masukkan gambarnya ini. Pheromone trap itu dia apa? Dia bisa mengundang kumbang itu untuk datang gitu kan. Karena dia terpancing oleh feromon itu gitu kan. Cepat dia masuk ke ini, masuk ke dalam apa eh perangkapnya itu. Di dalam kita buat biasanya kalau kemarin dari jerigen ya, terus atasnya ada feromon, di bawah feromon itu ada corong dia. Jadi sama ada seng dia. Jadi ketika dia dari kejauhan dia terbang, si Oryctesnya ini nanti dia numbur seng menabrak seng ya ngejar ngejar feromon menabrak seng terus dia jatuh ke dalam jerigen itu ya. Dia kalau sudah masuk ke dalam jerigen dia nggak bisa keluar lagi Pak dia karena dia terbangnya maju dia bukan terbangnya ke atas dia itu ya terbangnya maju dia seperti itu ya. Nah, ini sangat berbahaya betul Pak kalau untuk di TBM ini Pak untuk di apa yang apa ya yang sangat mengganggu ini adalah Oryctes ini ya Oryctes ini di mana-mana ini Pak ya bukan hanya di N7 aja Pak di tempat lain pun di N6 saya pun pernah kunjungan ke salah satu kebun di Jambi sana Pak oh merata semua habis sama Oryctes untuk TBM-nya waktu itu Pak ya oke. Nah, ini Pak, salah satu lagi faktor pendukung TBM prima itu hama penyakit itu di ulat api Pak ya. Ini bahaya juga Pak di TBM ya. Mungkin Bapak semua
Kalau ulat api yang di sawit, yang di TM sudah pada paham semua, ya. Ada apa Streptococcus asigna, ada Cetoranitens di sini, ya. Ada Darnatrina, kemudian ada juga di sini apa ini ulat kantong ya Bapak semua. Nah ini beberapa hama penyakit yang biasa ada di eh, sawit Kak ya. Oke. Oke, nah ini Pak, ini yang terakhir indikator keberhasilan TBM prima Pak ya. Jadi kalau TBM kita itu bisa dibilang prima ya, bisa dibilang bagus, syaratnya itu apa? Ya, syaratnya itu ini Pak. Ya, pertama dia kematian tanaman lebih kecil dari 5%, gitu kan. Ya, kalau sekarang kan sulam hanya 2% gitu kan. Ini masih angka 5% ya. Jadi kalau kita banyak hidup tanamannya itu adalah berhasil kita untuk di TBM prima. Kemudian keseragaman tanaman lebih besar dari 90%, Pak. Jadi pohonnya itu seragam, Pak. Ya, tingginya seragam, besarnya pun seragam, sama semua merata ya. 90% seperti itu berarti dianggap oh ini udah TBM-nya udah prima, ya kan seperti itu. Kemudian pertumbuhannya pun sesuai umur, Pak. TBM 1 sampai dengan TBM 3 ya. Merata dia tingginya itu merata seperti itu. Kemudian tanaman siap masuk ke TM tepat waktu ya. Masuk ke TM tepat waktu. Selanjutnya bisa dibilang indikator itu adalah panen perdana tepat waktu, Pak ya. Bisa panen perdana, kemudian produktivitas awalnya tinggi ya. Jadi ketika nanti setelah masuk ke dalam masa panen, kemudian panen perdananya tepat tepat waktu dan produktivitasnya itu tinggi, nah ini bisa dibilang TBM tersebut adalah TBM prima, seperti itu ya. Nah, itu mungkin Bapak semua yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Ini terkait dengan ya standarisasi TBM. Saya di sini ya sambil sharing-sharing Pak ya, sambil berbagi, sambil nge-refresh gitu kan. Buat saya pun sambil belajar juga.